nyawa pun melayang. Narkoba selalu membius kaum muda, entah itu wanita pria waria semua sama. Awalnya coba-coba dan mulai tergoda, ujung-ujungnya orang tua stres dikepal. Pusing dengan anaknya sering ngelinting dan astana rencong bagaikan adrenalin, terpacu terbang sampai ke titik paling runcing. Jantung berdetak udah kayak kuda lumping. Bing bing tinggal Sasaran menembus ruang khayalan, ingin terbang membentuk bintang, tapi yang kau hayalkan tak seperti kenyataan yang sama ini kau dapatkan. real Barang haram mulai memanggil, real ekstrak sabu buat kita gokil. Sel darahku terasa makin mengecil, maka dari itu barang haram tak baik untuk anak kecil. linting daun lambat sangat lambat laut, goyang-goyang bikin mayon, buat hati makin bimbang. Tawa canda mati rasa ngomong sendirian. Linting daun suntik tangan hirup asap, obat ditelan ingin terbang melihat bintang. Overdosis rumah sakit nyawa pun melayang. Linting daun suntik tangan lambat laun, goyang-goyang bikin mayon, buat hati makin bimbang. Tawa canda mati rasa ngomong sendirian. Linting daun suntik tangan hirup asap, obat ditelan ingin terbang melihat bintang. Overdosis rumah sakit nyawa pun melayang. Overdosis rumah sakit nyawa pun melayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat yang begitu gagah dan luar biasa. Beliau ini arif dan bijaksana. Semakin dewasa beliau ini, karena mau nambah anak. Kita doakan anaknya sehat selalu dan bahagia. Yang saya hormati tuan rumah, ini Kepala BNN Kang Cepi, tuan rumah acara ini, dan seluruh jajaran BNN Kabupaten Sumbawa Barat. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri atau yang mewakili Pak Amit, baru datang pertama ya sini ya. Nah, mudah-mudahan datang dengan cara yang baik, jangan sampai dicari sama beliau, ini kan jadi persoalan kalau hal yang tidak baik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pembina dalam hal anak-anak ini untuk kita berbuat untuk jadi yang baik-baik, untuk dijauhi dari narkoba. Yang saya hormati Kepala Kesbangpol Pak Hamid, Ibu Haja Erna selaku Sekdis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, para aparatur yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan, ini sahabat saya ini Pak Muiz, ini satu angkatan dengan saya nih, kepala sekolah yang ada di sini, satu kelas, satu sekolah kita dulu di MTS. Jadi beliau ini orang MTS tapi bisa menjadi kepala sekolah di SMP, ini luar biasa. Dengan seluruh para guru, para pengawas, anak-anakku sekalian yang luar biasa, walaupun di tengah hari libur kalian bisa menghadiri dan melaksanakan secara bersama-sama dengan kami Hari Anti Narkotika Internasional
pada tahun 2021 ini. Singkatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, saya mengajak kepada kita semuanya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah wabah Covid-19, kita masih diberikan rahmat iman dan Islam. Terutama rahmat kesehatan, karena kita mampu untuk bersilaturahim seperti hari ini. Jadi kalau kita berbicara Covid ini tidak ubahnya ada berbicara tentang narkoba, Pak Kapolres. Jadi Covid ini kalau belum kena itu kita tidak takut-takut, tapi kalau sudah kena jadi penakut kitanya. Sama dengan orang narkoba ini, pertamanya coba-coba, makainya senang-senang, tetapi kalau sudah akut dan bisa keluar takutnya minta ampun untuk kembali. Jadi alhamdulillah kita hari ini masih sehat, masih segar, masih rasional untuk selalu menyatakan tidak terhadap narkoba ini. Mudah-mudahan kegiatan ini akan selalu mendapat syafaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kita ucapkan, terus kita munajatkan sebagai rasa bangga, rasa penghargaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah banyak firman Allah yang diturunkan untuk kita menjaga akhlak kita, menjaga perilaku kita, menjaga budi pekerti kita dalam hidup dan kehidupan ini. Berbicara tentang narkoba ini yang memakainya ini biasa-biasa saja sebenarnya pertamanya. Banyak karena pengaruh lingkungan. Jadi kenapa hari ini Kepala BNN ini Kang Cepi itu mengadakan pegelaran seni puncak dari Hari Hani Internasional ini di SMP 1, ini tepat dan pas tempatnya. Karena sekarang berbicara narkoba ini pengedarnya bukan lagi orang-orang yang sudah tua. Sekarang itu dipakai kaki tangannya anak-anak muda, terutama anak-anak SMP. Apa yang diceritakan oleh Pak Kapolres tadi itu kejadian juga di kita ini di Sumbawa Barat. Insya Allah 4 tahun yang lalu itu ada anak SMP di kita ini, tapi bukan di SMP 1. Gara-gara pergaulannya dia nyuri uang bapaknya, dia nyuri uang ibunya. Jadi ibunya tidak ngontrol, bapaknya tidak ngontrol anaknya bergaul dengan siapa. Makanya pesan saya kepada anak-anakku sekalian, baik yang ada di sini maupun yang tidak berkesempatan hadir, boleh kita berteman dengan orang yang lebih tua dengan kita, itu boleh. Tetapi lebih baik itu bertemanlah sesama kalian sendiri. Nah, kejadian yang terjadi itu anak yang terlibat narkoba ini ternyata dia bergaul dengan anak di atas usianya dia. Jadi dia SMP, teman mainnya itu anak tamat SMP, anak tamat SMA. Karena dia ini adalah kebetulan anak orang yang dianggap berada, dipengaruhi anak ini, diajak trek-trekan. Suatu saat ibunya kehilangan ATM-nya. Ternyata ATM-nya hilang ini banyak uang di dalamnya. Dia lapor ke Kapolres Sumbawa Barat sini. Setelah diselidik ternyata anaknya yang ambil. Ini faktanya. Ketika seorang tua tidak bisa mengontrol apa sih pekerjaan anaknya selain sekolah, ya mungkin karena orang tuanya sibuk. Makanya sesibuk apapun kita selaku orang tua, tetap kita harus awasi anak kita. Kita harus tahu dengan siapa mainnya anak kita. Boleh dia bermain, tetapi kita harus sekali-sekali berkumpul dengan teman main anak-anak kita ini. Ini sangat penting. Karena itu kejadiannya ketika dilaporkan ternyata uang itu dicuri, ATM itu diambil anaknya.
isinya diambil oleh anaknya. Tahu-taunya pas diperiksa di dalam rumahnya ada narkoba, ada sabu-sabu. Nah, ini fakta yang terjadi. Nah, untuk itulah pesan saya yang pertama kepada kita semua, khususnya bagi anak-anak ini, khususnya adik-adikku sekalian, anak-anak SMP, SMA. Allah itu berfirman kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 195 menyatakan begini, janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Jadi kadang-kadang kita ini melakukan sesuatu ini di luar kendali kita. Apalagi kalau anak-anak sekalian, ya kita-kita yang masih dalam proses pencarian jati diri. Apalagi kalau iman kita nggak kuat. Kalau dasar pondasi kita, ibadah kita nggak ada, cepat sekali dirasuki hal-hal yang tidak baik. Contoh real, ketika anak-anak, makanya berteman ini, ketika ada kelompok 1 dan kelompok 2 yang bersaing masalah apa yang dibawa ke sekolahnya. Ada yang miskin kumpul dengan teman-teman miskinnya, yang anaknya kebetulan orang tuanya kaya kumpul sama-sama kayanya. Itu sebenarnya nggak boleh, karena nanti kalau terjadi kompetisi antara kalian, ketika ada satu kelompok yang jatuh, itu bisa jadi dendam. Ketika dia dendam, nanti akibatnya fatal. Masuklah orang-orang yang bawa narkoba, sabu-sabu, anggap dirinya stres, jatuh, memakai, pertamanya dikasih, setelah itu rutin ya, karena sudah kau jadi kebiasaan hidupnya. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi kebinasaan itu jatuh itu akibat ulah diri kita sendiri. Dan Allah sendiri menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 29 juga menyatakannya begini, janganlah kamu membunuh dirimu, karena Allah itu sangat menjadi penyayang kepadamu. Jadi Allah itu sayang kepada kita semuanya. Kadang-kadang kita ini banyak anak-anak yang jatuh, misalnya pahit-pahit tidak naik kelas, dia stres, jadi dia ingin bunuh diri. Cara bunuh diri ini banyak, ada yang menggunakan narkoba, ada yang gantung diri, karena menganggap hidup ini ketika dia gagal dia akan tidak pernah bangkit kembali. Padahal kita selaku manusia ini dicoba semuanya oleh Allah, bukan orang tua saja, anak-anak kecil yang kayak kalian anak SMP, SD, SMA ini dicoba kita. Sejak kita lahir ke muka bumi itu sudah dicoba oleh Allah. Kenapa harus dicoba oleh Allah? Karena Allah itu ingin mengetahui sejauh mana kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Ada orang biar bisa bertakwa kepada Allah karena dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Ketika dia sadar, dia baru bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Banyak ada orang preman, maling, perampok. Kalau di kita ini ada yang korupsi, ketika dia masuk penjara baru dia sadar. Tetapi dicoba, tapi kan kita ini manusia, kadang-kadang kita itu tidak mau sapaan dengan orang yang jatuh. Padahal orang yang jatuh ini adalah pelajaran yang hidup bagi kita semuanya. Kita menjauhinya mereka. Padahal mereka ini adalah contoh hidup bagi kita untuk kita tidak melakukan hal itu. Nah, makanya anak-anakku sekalian, terutama kalian, kalau ada teman kalian yang kurang pintar, jangan dijauhi. Kasih spirit, jangan takut rezeki bahwa kalian nanti kita ajar dia akan jadi juara, enggak, jangan. Allah itu sudah mentakdirkan porsi kita masing-masing. Berbicara rezeki, kekayaan, jabatan, pintar dan tidak itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada kemauan untuk berubah. Nah, bagi anak-anakku sekalian yang mungkin tidak pintar di sekolahnya, hari ini jangan minder, nggak boleh. Karena tidak otomatis yang pintar hari ini nanti setelah SMA-nya jadi orang pintar. Atau setelah jangan-jangan dia nggak kuliah. Atau jangan-jangan bangga ketika kalian itu anak orang kaya, kalian akan serba bisa, enggak. Jadi harus terus membina diri kalian, belajar terus belajar dan jangan bangga dengan apa yang kalian dapat dari orang tua kalian. Karena yang banyak anak-anak yang jatuh itu karena terlalu banyak bangga dengan kekayaan orang tuanya, bangga dengan jabatan orang tuanya.
sehingga dia semena-mena dalam hidup berteman dan bersahabat dengan teman-temannya. Nah, bagi anak-anakku sekalian yang pas-pasan orang tuanya dibilang petani, nggak ada masalah. Toh saya, Pak Kapolres, Pak Cepi, Kak Jari, ini semuanya ini kita anak-anak orang-orang biasa. Karena kita anak-anak orang yang biasa lah sekarang itu menjadi anak-anak orang yang luar biasa yang sukses hari ini. Karena kebanyakan anak-anak orang yang anak pejabat, anak orang kaya, banyak juga yang jatuh. Hidup ini seperti roda pedati yang terus berputar. Hari ini mungkin keturunan saya yang jadi wakil bupati, suatu saat mungkin keturunan kalian yang akan menjadi pemimpinnya. Dan itu pasti. Makanya jangan terlalu khawatir, oh karena saya miskin, saya tidak akan jadi apa-apa. Oh saya bukan anak pejabat, saya nanti tidak akan jadi apa-apa. Tidak ada. Percaya kepada Allah bahwa Allah maha membalik apa-apa yang diharapkan oleh Allah. Tergantung kita. Maka untuk menghindari narkoba pertama kali kuatkan pondasi kalian dengan pondasi agama kalian. Bagi kita muslim ya harus terus belajar sholat, sholat. Yang kedua harus terus mengaji daripada kalian buka HP, karena sekarang kan main internet ini pengaruh virtual ini banyak juga ini yang negatifnya. Jangan buka pornografi di dalam HP. Jangan pakai media sosial untuk pacaran. Kalian ini masih kecil. Kalau dulu seusia saya, Pak Kapolres, Pak Kepala BNN, Kepala Dinas Dikpora, seusia kalian itu tidak kita kenal yang namanya pacar, itu nggak kenal. Kalau kalian sekarang kan dari SD sudah kenal pacaran, ini menjadi persoalan. Hindari. Jangan anggap bahwa kalian, oh saya ini cantik. Cantik ini bisa kita poles anak-anakku sekalian. Tinggal masuk salon, nah lihat yang penari ini. Ini kalau enggak pakai bedah, biasa-biasa saja. Tapi karena sudah di make up, cantiknya luar biasa. Jadi bisa kita poles, tergantung kita punya rezeki banyak atau tidak suatu hari nanti. Tapi kalian harus fokus belajar. Kalau kalian sudah fokus belajar, insya Allah suatu saat kalian akan sukses. Apapun yang kalian inginkan pasti akan kalian raih. Yang penting pondasi agamanya kuat, insya Allah kalian akan menjaga akhlak, budi pekerti bagi kalian, sehingga kalian akan dapat menjauhi hal-hal yang tidak baik. Narkoba ini sangat berbahaya. Narkoba ini bisa membunuh generasi bangsa. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi dengan Pak Cepi tadi dari Kepala BNN itu memang benar adanya, bahwa generasi hari ini akan menentukan masa depan bangsa ini. Jadi harapan kami selaku pimpinan daerah hari ini, mari kita jaga diri kita, hindari narkoba dan nyatakan tidak terhadap narkoba. Insya Allah dengan seperti itu kita akan bisa menjaga Kabupaten Sumbawa Barat menjadi kabupaten yang benar-benar fitrah, yang akan menuju negara atau negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pak Cepi, Kepala BNN dan seluruh jajaran, mari kita ucapkan selamat kepada bangsa ini dengan selamat Hari Anti Narkotika Internasional 2021. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari narkoba seno tudra. Dengan mohon izin kepada seluruh semua kita, marilah kita buka acara pagelaran seni dalam rangka Hari Hani Internasional 2021 dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa hiduplah keluarga yang sangat sederhana. Mereka memiliki 2 orang anak laki-laki yang usianya sudah beranjak remaja. Mereka adalah Fauzan dan Alan. Kedua anak ini memiliki watak yang jauh berbeda. Fauzan adalah anak kedua dari Bapak Midun dan Ibu Midun. Dia memiliki watak yang sangat baik dan patuh kepada kedua orang tuanya, dan bahkan dia selalu berprestasi di sekolahnya. Sedangkan Alan memiliki sifat yang bertolak belakang dari adiknya, yaitu keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Bahkan dia sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Nggak siang, nggak malam, semua berita tentang penyeludupan narkoba. Mau jadi apa negara ini?
Kalau anak-anak remaja mengkonsumsi obat-obat ini, nggak tahu jadi masa depan negara ini. Bu, oh Bu, Iya Pak. bawain Bapak kopi ya. Iya. Ini kopinya Pak. Emang kalau Ibu, kalau buat kopinya enak banget. Ah Bapak bisa aja deh. Pak, kayaknya ini stok kopi terakhir kita deh Pak. Oh gitu ya Bu. Ya sudah, kalau begitu besok Bapak beliin di warung. Iya Pak. Ngomong-ngomong ada apa sih Pak? Kok mukanya kelihatan sebel banget sih? Nggak ada sih Bu. Ayolah Pak, cerita sama Ibu. Lihat tuh, raut muka Bapak nggak bisa loh bohong Ibu. Ini loh Bu, masa semua acara di TV nggak ada yang mendidik? Apalagi acara seperti gosip, sinetron. Semuanya tidak jauh dari percintaan. Bahkan sekarang marak anak-anak yang menggunakan narkoba, minum minuman keras gara-gara terpengaruh oleh media sosial. Bukankah ini akan mempengaruhi psikis anak-anak Bu? Iya juga sih Pak, pantesan ya Pak, moral anak zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Hormat sama orang tua aja nggak mau. Betul itu Bu. Oh iya, ngomong-ngomong anak kita Fauzan dan Alan kemana mereka? Mereka kan pergi ke sekolah Pak. Oh iya ya, lupa jadinya Bapak. Malumlah, Bapak kan udah tua. Ah Bapak, tapi Bapak tetap ganteng kok. Ibu ini ada-ada saja. Ya sudah, kalau begitu Bapak pergi kerja dulu ya. Hati-hati ya Pak. Di sebuah sekolah yang sederhana, sebut saja SMP Negeri 1 Taliwang di Sumbawa Barat. Suasana yang begitu sejuk, pohon-pohon melambai indah tertiup angin. Akhirnya lonceng pun berbunyi menandakan pelajaran siap menanti. Murid-murid pun sudah siap mengikuti pelajaran di kelas. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua anak-anak hadir? Gak Pak, Alan dan Ame gak hadir di kelas Pak. Hah, kenapa mereka nggak hadir? Tadi memang mereka berdua datang ke sekolah Pak, tapi saya lihat mereka loncat pagar belakang sekolah untuk bolos Pak. Astagfirullahalazim. Mau jadi apa anak-anak ini? Kalau setiap hari mereka tidak masuk kelas. Yaudah, nanti Bapak akan laporkan ke guru BK. Oke anak-anak, sekarang kita akan mulai belajar. Sekarang kita akan membahas masalah akhlak terpuji. Perlu diketahui, akhlak terpuji adalah perilaku-perilaku yang disenangi Allah SWT. Contohnya, jujur, tidak sombong, tidak minum minuman keras, narkoba, dan tidak menentang perintah orang tua. Apakah kalian mengerti? Mengerti Pak. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan Pak Uzan. Gimana caranya supaya kita nggak mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Yang contohnya seperti seks bebas, minum minuman keras, dan memakai narkoba. Inilah pentingnya dasar pendidikan agama agar kalian tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, pendidikan agama bukan hanya kalian hafalkan, tapi juga mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting, pilihlah teman bergaul kalian. Teman yang baik, teman yang tidak mau menjerumuskan teman-temannya ke hal yang tidak baik. Apakah kalian mengerti? Mengerti Pak. Kalau tiada lagi pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa belajar di rumah. Dan ingat pesan Pak Guru, jangan dekati yang namanya narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana di ruang tamu saat Pak Midun dan istrinya sedang berbincang seusai sholat maghrib. Bu, anak-anak kita kemana? Kalau Fauzan pergi ke masjid sholat maghrib. Tapi kalau Alan, Alan kemana Bu? Alan tidur Pak. Apa? Lagi tidur? Kok Alan gak ikut Fauzan ke masjid? Sudah ibu bilang tadi Pak, tapi dia marah-marah sama ibu. Marah kenapa anak itu? Minta uang lagi? Atau apa Bu? Enggak Pak, saya enggak tahu. Tiba-tiba dia pulang agak sedikit mabuk.
Mungkin dia lagi... Hah? Lagi apa? Lagi di apa dia itu? Memang anak yang satu ini gak mau nurut sama orang tua. Inilah pengaruh yang ditimbulkan oleh televisi tadi. Bapak sumpahin Alan ditangkap polisi biar dia sadar. Hus, bapak jangan bilang begitu. Alan kan anak bapak juga. Ketimbang Alan jadi anak yang tidak baik, moral, akhlak, dan kepribadian itu yang paling utama, Bu. Iya Pak. Apa yang harus kita lakukan agar anak kita Alan bisa sadar ya Pak? Gini aja, Bu. Biar Bapak yang bilangin sama Alan. Iya Pak, tapi jangan kerasin dia ya Pak. Bukannya Bapak mau kerasin dia, tapi Bapak hanya bertindak tegas agar Alan mau merubah perilaku buruknya itu. Iya Pak, ya udah kalau begitu Bapak minum dulu kopinya biar Bapak tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Bu. Bu, Kak Alan kemana ya? Tuh di kamar lagi tidur, tadi dia ngamuk. Fauzan, panggil kakakmu ke kamarnya. Iya, Pak. Bu, coba Alan ke Fauzan ya, Bu. Iya ya Pak, Ibu juga pengennya seperti itu. Ah, ada apa Pak? Panggil Alan. Alan kan masih enak tidur. Kak, jaga omongannya. Kita harus hormat sama orang tua. Alan, kamu seharusnya malu sama adikmu. Padahal sudah dewasa, tapi tidak bisa menjadi contoh yang baik buat adikmu. Mau jadi apa kami ini? Ah, aku capek nasihatin kayak gini nih. Masa anak gaul pagi habis disuruh ke masjid? Gak level lah Pak. Mending aku tidur lagi. Alan, kau berani ngelawan Bapak? Pak, sabar, Pak. Ah, aku capek dinasihatin kayak gini. Mending aku pergi saja. Oh iya Pak, nanti kalau Bapak ke masjid, salamin sama muridnya. Biar Bapak yang ganti. Pergi sana kamu. Dasar anak kurang ajar. Istighfar, Pak, istighfar. Sabar, Pak. Di sebuah baruga kecil, Alan yang satu grupnya dengan Amek mengajak teman-temannya minum minuman keras. Mereka pun asik bercandaria. Ngomong-ngomong, tumben nih bos ngajakin minum. Jangan banyak nanya loh. Pokoknya kita minum sampai teler. Angkat bos. Jadi gini bos, bukannya kita mau tahu urusan bos, cuman siapa tahu kita bisa bantu kan. Gini loh, gak ada masalah sama bokap gua, pusing gua. Sama tuh, gua juga ada masalah sama bokap gue. Kerjaannya marah terus di rumah, pusing gue. Kalau bos, misalnya apa tuh? Ini loh, masa gue disuruh ke masjid mulu? Kayak gue tuh si Fauzan. Masa anak gaul kayak kita disuruh ke masjid? Gak level lah bro. Bener gak bro? Bener banget bro. Orang tua zaman sekarang ya, kalau gak marah satu hari, gatal mulutnya. Ya udah, Gua punya solusi buat lo. apa tuh? Obat mujarab kalau kita punya masalah. Ini bos, sekali minum otak langsung plong. Mantap bro. Astagfirullahalazim. Apa-apaan ini? Enggak salah. Lu tuh masih kecil, gak usah ngurusin kerja orang besar. Sana pergi. Ya Allah, Kak. Ingat, Kak. Ini dosa. Emang kakak nggak malu apa diliatin orang-orang? Apalagi no, ada orang-orang BNN. Apa? BNN? Iya, Kak. BNN. Dan tolong, Kak, ingat satu hal ini, Kak. Sungguh Allah sangat membenci hambanya yang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Lo tuh masih kecil, gak tau apa-apa tentang dosa. Jadi jangan nesetin gua. Sana pergi.
Ajar aja bos. Sebelum lo ngelangkahin mat gua, ngelangkahin dulu mat anak buah gua. Bentar dulu boy. Lama banget sih lo. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Bentar coy. Maju lu. Mau jadi apa lu pada? Hah? Terdengarlah kabar bahwa Alan masuk ke rumah sakit karena overdosis mengonsumsi narkoba. Alan, Alan, Alan Pak. Bu, sabar Bu. Maafin Bapak ya Bu. Bapak merasa bersalah karena tidak bisa mendidik anak-anak dengan baik. Bapak jangan bilang begitu. Ini bukan kesalahan Bapak. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak kita, Pak. Pak, Bapak sama Ibu itu sudah sangat baik dalam mendidik kami. Semoga dengan kejadian seperti ini, Kak Alan bisa sadar dan tahu betapa berbahayanya narkoba itu. Iya nak. Semoga kamu menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Dan juga semoga kelak kamu menjadi anak yang sukses ya nak. Ya Pak, amin. Amin. Drama pun berakhir. Cukup sekian dari drama yang bisa kami tampilkan. Semoga Bapak dan Ibu terhibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba, no. Prestasi, yes, yes, yes. War.